Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama: Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lobanda. Dalam seri ke-139 ini didukung oleh para pemain: Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Lukman Tambusi sebagai Empu Bajil, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yoko sebagai Empu Renteng, Masono sebagai Rakawi Girang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Werdamurti dan Linggapati berlari berkejaran di sepanjang tebing. Matahari tertutup kabut yang meluncur dari puncak Gunung Arjuna, mengalir mengikuti arah angin yang menyapu lembah-lembah di bawah. Linggapati terus mengejar Werdamurti dengan perasaan kalang kabut. Mendadak gadis itu berhenti, lalu duduk di atas sebongkah batu berlumut. Werdamurti, oh, kau jangan pergi, Werdamurti. Mengapa aku harus di sini? Kalau kau pergi, aku tidak punya pegangan lagi. Aku tak punya kekuatan lagi. Oh, Werdamurti, hanya kaulah sumber semangatku.
Kaulah gadis yang selama ini mengerti tentang diriku. Rasanya aku tak bisa hidup tanpa kau, Werdamurti. Rasanya aku tak punya kekuatan lagi tanpa kehadiranmu. Jangan pergi, Werdamurti. Jangan pergi. Aku sangat membutuhkanmu sekarang ini. Aku sedang kacau. Kakang Linggapati, mengapa kau tidak tengadah dan menghadapi kesulitan dengan hati yang tabah? Werdamurti, aku sanggup menderita seperti apapun beratnya, asal kau mau mendampingi aku. Werdamurti, ayo kita pergi. Kita akan bisa hidup bahagia tanpa harus tinggal di Lopandak. Yah, Lopandak memang desa kelahiran kita. Lopandak banyak menyimpan kenangan manis bagi kita. Tapi aku yakin masih banyak tempat lain, tempat di mana kita bisa meletakkan harapan untuk bisa hidup bahagia. Tidak, Kakang. Aku tidak bisa meninggalkan Lopandak. Dengar dulu. Aku mempunyai seorang famili jauh di pesisir timur. Dia seorang nelayan. Kalau tidak salah, dia tinggal di desa Balunghura, di kaki Gunung Ringih. Kukira di sana cukup aman. Kita bisa menjadi nelayan dan aku akan membangun sebuah rumah sederhana. Kita akan menjadi suami istri yang bahagia. Kita akan segera mempunyai anak. Dan setelah sekian tahun berlalu, kita bisa menengok saudara-saudara kita di Lopandak. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mengikuti impianmu. Impian? Ini bukan impian. Kalau kau setuju, kita bisa berangkat sekarang juga. Dan aku akan membuktikan bahwa gagasanku ini bukan impian kosong. Aku tak bisa tinggal di suatu tempat, sementara hatiku berada di tempat lain. Oh, kau jangan picik, Werdamurti. Mengapa kau masih mempertahankan tinggal di desa Lopandak? Kita bisa mencari pengalaman baru di tempat lain. Bagaimana aku bisa mengikuti meninggalkan Lopandak? Coba saja pikir, Kakang. Bagaimana aku bisa meninggalkan desa ini, sementara yang lain tetap tinggal dan berjuang? Aku tidak bisa hidup tenang dengan cara seperti itu, Kakang. Kita bisa saja menjadi nelayan, berkeluarga, lalu punya anak. Tapi bagaimana yang lain? Bagaimana dengan teman-teman kita di sini? Saudara kita di sini? Orang tua dan sanak kerabat kita di sini? Apa yang bisa kita lakukan di sini sekarang ini, Werdamurti? Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Terutama sekali mempertahankan desa kita dari ancaman pemerintah Kediri. Kalau peristiwa pembunuhan itu sampai ke kota Kediri, kau pikir mereka akan tinggal diam? Di samping itu, kita harus tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita semula. Pendirian apa? Keyakinan apa, Werdamurti? Ayahku pernah dibawa Gusti Banyak Kapuk menghadap Gusti Sanggramawijaya di Majapahit. Sepulang dari Majapahit, ayahku lalu berkata padaku, Gusti Sanggramawijaya dengan dibantu orang-orang kepercayaan beliau sedang mempersiapkan suatu rencana yang besar. Dan desa kita, Lopandak, mendapat kehormatan untuk membantu beliau. Pemerintah Kediri tidak bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Harus ada suatu tatanan masyarakat baru yang tidak ada lagi sewenang-wenang dan yang memperhatikan hak asasi seluruh rakyatnya serta menjanjikan suatu kehidupan yang lebih mantap, adil dan makmur secara merata. Itulah cita-cita Gusti Sanggramawijaya yang menurut pendapatku juga menjadi cita-cita seluruh manusia yang menghuni bumi Japa ini. Kita harus mendukung cita-cita yang luhur ini. Lopandak akan kuserahkan habis-habisan untuk mewujudkan cita-cita ini. Mungkin apa yang bisa diberikan Lopandak hanyalah sekelumit pengabdian. Tapi kita harus bangga bahwa kita telah ikut ambil bagian, betapapun kecil nilainya, untuk membangun Majapahit. Itulah Kakang Linggapati. Itulah pendirian dan keyakinan kita. Dan kita harus setia pada keyakinan ini. Aku belum melihat kegunaannya
mempunyai keyakinan dan pendirian seperti itu, Werdamurti. Kalau kita meyakini sesuatu, maka suatu ketika kita juga yang akan memetik buahnya. Tapi Werdamurti, kita tidak bisa menggantungkan seluruh harapan kita pada Majapahit. Mengapa tidak bisa? Majapahit itu desa kecil, belum ada apa-apanya. Bahkan boleh dikata Majapahit itu tidak pernah ada. Bagaimana kita akan mengorbankan segala milik kita untuk sesuatu yang tidak pernah ada? Kau keliru, Kakang. Majapahit sekarang ini memang sebuah duku kecil. Duku yang baru saja didirikan. Hutan tarik baru saja ditebas dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Pokok-pokok kayu hutan juga belum seluruhnya kering. Tanaman jagung pun belum lagi kelihatan berbunga. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari duku seperti itu? Masih lebih besar dan mantap duku Lopandak ini. Tunggu dulu, Kakang. Memang, duku Majapahit ibaratnya seekor anak banteng yang baru saja dilahirkan. Dia masih kelihatan lemah. Tapi betapapun lemahnya, dia adalah seekor anak banteng. Suatu ketika, dia akan menjadi banteng yang besar, yang ditakuti, yang sanggup melindungi daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya, yang akan melindungi dan mengurus anak-anaknya dan mengusir jauh-jauh seekor harimau buas dari sarangnya. Itulah sebabnya kita harus percaya pada Majapahit. Walaupun sekarang ini Majapahit baru menjadi anak banteng. Aku belum bisa meyakini perumpamaanmu itu, Werdamurti. Aku belum bisa melihat Majapahit seperti anak banteng. Sekalipun Majapahit hanyalah duku kecil, tapi tangan-tangan yang bekerja di sana adalah tangan-tangan yang besar. Apa maksudmu, Werdamurti? Gusti Sanggrama Wijaya masih kerabat Singasari. Beliau terkenal sakti dan juga adil serta bijaksana. Beliau bekerja membangun Majapahit, dibantu tokoh-tokoh penting seperti Gusti Ranggalawe, Gusti Lembusora, Kebo Anabrang, Gusti Banyak Kapuk, dan yang lainnya. Bahkan Gusti Banyak Kapuk sudah kita kenal dengan baik semenjak beliau ditunjuk menjadi pelatih ilmu kanuragan di Lopandak. Tapi, ya, semua itu tergantung kau sendiri, Kakang. Aku tidak akan memaksa, juga tidak bermaksud membujuk atau mempengaruhimu. Kau bebas memilih. Tapi aku pun punya hak yang sama untuk menentukan pilihanku sendiri. Kalau kau tetap ingin mengucilkan dirimu dalam hutan, maka aku akan kembali lagi ke Lopandak. Aku akan bergabung dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dan orang tua kita. Sementara itu, Jaran Lejong setelah peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu masih dalam perjalanan menuju Jasun Wungkal. Pendekar bekas rampok itu mengendarai kudanya bagaikan diuber setan. Beberapa orang prajurit Kediri yang berjaga di sepanjang jalan ke rumah Empu Bajil sampai melongok keheranan. Setelah menampatkan kudanya di halaman rumah Empu Bajil, Jaran Lejong langsung melompat ke pendapa. Di ruang pendapa, nampak Empu Bajil sedang berbicara dengan Kebo Mundarang. Hadir dalam pembicaraan itu Dewi Sambi, Empu Renteng, dan Sakawuni. Mereka agak terkejut ketika melihat Jaran Lejong terkopoh-kopoh datang menghadap. Ampun Tuanku Bajil, saya akan melaporkan sesuatu yang sangat penting. Siapa dia, Kakang Bajil? Dia Jaran Lejong, Gusti Patih. Dia dan seorang temannya saya tugasi memimpin pasukan pengamanan di Jasun Wungkal dan sekitarnya selama saya berada di Kediri tempo hari. Ada apa, Jaran Lejong? Ampun Tuan Bajil, selama 2 hari ini saya dan Kakang Jaran Bangkal mengadakan perjalanan keliling ke desa-desa sekitar Jasun Wungkal. Kami kemudian sampai di desa di balik punggung Gunung Arjuno. Desa itu bernama Lopandak, Tuan. Lopandak? Apa ada desa yang bernama Lopandak? Rasanya baru sekarang ini aku mendengarnya.
Kakang Bajil, memang ada desa yang bernama Lopandak. Tapi bukankah desa itu desa kecil? Betul, Tuan Renteng. Lopandak memang desa kecil. Lurahnya bernama Rakawigirang. Desa itu letaknya agak jauh dari desa-desa lain, di sebelah selatan Gunung Arjuno. Jaran Lejong, Iya, Tuan. laporkan saja hal-hal yang penting. Jangan bicara ngelantur tentang desa yang bernama Lopandak. Baik, Tuan Bajil. Jaran Lejong lalu menceritakan apa yang dialaminya di desa Lopandak. Tentang suasana di desa itu yang nampaknya mencurigakan, terutama sekali tentang perkelahiannya di pagar Gunung Batu, sehingga Jaran Pangkal terbunuh. Jaran Lejong, Iya, Tuan. kalau benar apa yang kau ceritakan itu, maka desa yang bernama Lopandak itu harus kita selidiki. Kebetulan sekali ada Tuan Kebo Mundarang. Bagaimana menurut pendapat Tuan mengenai peristiwa ini? Apa kira-kira ada hubungannya antara desa Lopandak dengan hutan tarik? Itu belum bisa dipastikan, Kakang Bajil. Karena itu benar pendapat Kakang Bajil. Kita terlebih dulu harus menyelidiki desa Lopandak ini. Kakang, bolehkah saya mengemukakan pendapat? Oh, silahkan Dewi Sambi. Yang lain, kalau ada yang ingin dikemukakan, silahkan bicara. Menurut pendapat saya, desa Lopandak harus diberi pelajaran. Warga desa itu sudah berani membunuh salah seorang pendekar golongan kita. Itu berarti mereka bersikap menentang pada pemerintah Kediri. Kalau hal ini dibiarkan, bisa merembet ke desa-desa yang lain. Iya, pendapat itu cukup masuk akal juga. Tapi dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai terjebak oleh perangkap yang dipasang oleh pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah Kediri. Maka kukira, tindakan yang paling tepat adalah mengadakan penyelidikan lebih dulu. Dan penyelidikan ini harus dilaksanakan secara diam-diam. Apakah Tuan sudah merencanakan sesuatu? Begini, Kakang Bajil. Aku membutuhkan seorang telik sandi. Yang kumaksudkan bukan telik sandi biasa. Orang itu harus masuk dan menyusup ke Lopandak secara diam-diam. Selanjutnya dia harus mengadakan penyelidikan secara cermat. Dia harus segera bisa menyimpulkan tentang peranan desa itu. Yang pertama harus diketahui dan yang paling penting ialah, adakah hubungan antara Lopandak dengan hutan tarik yang sekarang disebut-sebut sebagai Majapahit? Yang berikutnya ialah, kegiatan apa saja yang dilakukan di Lopandak? Siapa saja yang berperanan? Apa peranannya? Dan apa yang mereka rencanakan? Tugas itu bukanlah tugas yang ringan, Tuan. Saya kira tugas itu tidak bisa diserahkan pada seorang telik sandi biasa. Itulah yang tadi kukatakan, Kakang Bajil. Orang yang dikirim haruslah orang yang mempunyai ilmu kanuragan cukup tinggi, berani dan cerdik, sehingga mampu menyusup tanpa diketahui orang-orang Lopandak. Di samping itu, dia juga harus belum terlalu dikenal. Nah, kukira kau bisa memikul tugas ini, Sakawuni. Bagaimana pendapatmu? Sepertinya tugas itu cukup menarik, Tuan Kebo Mundarang. Oh, mengapa kau katakan menarik, Sakawuni? Ya, aku senang bekerja yang banyak tantangan. Ini bukan soal kesenangan. Ini tugas rahasia dan penting. Tuan Kebo Mundarang. Ada apa, Dewi Sambi? Kalau seandainya Tuan melimpahkan tugas itu pada saya akan dengan bangga menerimanya. Namamu lebih dikenal dibanding Sakawuni. Ini bisa merugikan usaha-usaha penyelidikan itu nanti. Dan kukira Kakang Bajil sangat membutuhkan tenagamu di sini. Benar, Tuan. Lebih baik Sambi bersama saya. Tugas ini lebih tepat kalau diberikan pada Sakawuni. Nah, kukira tak ada persoalan lagi. Sakawuni bisa berangkat secepatnya. Dan aku akan ke Kediri untuk melaporkan peristiwa Lopandak ini pada Gusti Ardaraja. Tapi ingat, Sakawuni, kami semua percaya padamu. Tugas ini merupakan tugas penting dan terhormat. Karena itu, kau jangan menyia-nyiakan tugas ini, apalagi mengkhianatinya. Kalau sampai terbukti kau tidak setia pada pemerintah Kediri, kau akan menjadi buron seumur hidupmu.
Werdamurti. Tunggu, Werdamurti. Jadi, kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini? Bukan aku yang akan meninggalkanmu, Kakang. Tapi kau yang tak mau mengikuti aku. Werdamurti, baiklah. Aku akan mengikutimu kembali ke Lopandak. Oh, Kakang. Kakang Linggapati. Aku mencintaimu, Werdamurti. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sudah memutuskan sekarang. Apapun yang akan terjadi, aku harus bersamamu. Aku bersumpah, Werdamurti. Jangan, Kakang. Kau tidak perlu bersumpah. Aku sudah merasa lega dan bahagia kalau kau mau mengakui kesalahanmu dan mempertanggungjawabkan di depan Gusti Banyak Kapuk. Ya, Werdamurti. Aku memang salah. Dan aku harus bertanggung jawab. Werdamurti. Iya, Kakang. Apakah suatu ketika nanti kita akan berhasil mewujudkan cita-cita kita? Mudah-mudahan saja, Kakang. Sekarang ini belum saatnya membicarakan cita-cita pribadi. Kita harus berjuang keras membantu cita-cita yang lebih luhur. Kalau suatu ketika nanti ada sebuah negara yang bernama Majapahit, yang aman tentram, yang adil dan makmur, gemari Palo Jinawi, yang rajanya dan rakyatnya bersatu padu, apakah kau mau meminang aku, Kakang Linggapati? Oh, Werdamurti, aku sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat seperti itu. Kau harus sabar, Kakang. Kakang Linggapati. Kakang. Werdamurti. Werdamurti. Aku rupanya tertidur ya, Kakang. Ya, kau tertidur di pangkuanku. Lihat, matahari sudah semakin condong ke arah barat. Iya, waktu cepat berlalu. Sudah sore. Rapikanlah rambutmu, lalu kita berangkat ke Lopandak. Matahari semakin turun ke batas cakrawala. Sinarnya lemah membelai pucuk-pucuk pohon randu. Beberapa ekor burung terbang melintas rendah, naik ke atas tebing, dan akhirnya lenyap di balik tanah yang berbukit-bukit. Werdamurti merasa lega dan bahagia. Linggapati akhirnya mau kembali ke Lopandak. Rapikan dulu rambutmu itu, Werdamurti. Setelah itu, mari kita bersama-sama kembali ke Lopandak. Kakang Linggapati, tolong kau rapikan rambutku ini. Rambutmu hitam sekali. Lemas, hitam dan berombak. Banyak gadis berambut hitam, lemas dan berombak. Tapi, bukankah Werdamurti hanya satu? Mana aku tahu, Kakang. Mungkin saja bagimu Werdamurti ada 2, 3, atau 4. Kalau Werdamurti ada 4, tentu akan sulit memilih salah satu di antara mereka. Rupanya sudah sore, Kakang. Aku takut kemalaman di hutan. Marilah kita pulang sekarang. Oh ya, kita pulang ke rumah atau langsung ke lereng Girinata? Sebaiknya kau pulang ke rumahmu dulu, Kakang. Kau temui dulu ayahmu. Aku akan menunggu di rumahku. Mengapa tidak langsung saja kita ke lereng Girinata? Aku ingin segera melaporkan peristiwa ini pada Gusti Banyak Kapuk. Kukira malam ini ayahku dan ayahmu pasti tidak akan ada di rumah.
Kalau kau berpendapat begitu, baiklah. Kita langsung saja ke lereng Girinata. Lereng Girinata adalah tempat yang dirahasiakan sekali oleh warga desa Lopandak. Lereng itu sangat terjal dan sukar dicapai, dan merupakan suatu tempat yang tersembunyi. Di belakang lereng itu terdapat sebuah lapangan yang cukup luas. 4 dinding batu yang tinggi terjal melindungi lapangan itu dari hembusan angin sepanjang musim. Di lapangan itulah, hampir setiap malam, banyak kapuk melatih ilmu kanuragan pada calon-calon prajurit Majapahit. Iya. Terus. Bagus. Terus. Awas. Perhatikan kaki, sikut, dan telapak tangan. Ayunkan kaki dengan kuat. Jangan ditahan. Tapi jaga terus keseimbangan. Iya, begitu. Terus. Bagus. Iya, bagus. Iya. Ya. Coba kau maju ke depan. Iya. Nah. Sekarang kau pasang kuda-kuda yang benar ya. Ya, begitu. Kau mempunyai tulang-tulang yang bagus. Tapi kulihat gerakanmu masih agak canggung. Coba sekarang kau pukul aku. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Kau pukul aku dengan seluruh kekuatanmu. Ayo. Cepat lakukan. Iya. Nah, bukankah kentara sekali bahwa kau masih ragu untuk lontarkan pukulan? Kau tidak yakin akan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Hal itu bisa merugikanmu dalam setiap pertarungan. Musuh akan segera mengetahui kelemahanmu. Dan jika musuh sudah mengetahui letak kelemahan kita, sudah bisa membaca gerakan kita, maka artinya kita sudah kalah sebelum pertarungan selesai. Perhatikan ini baik-baik. Nah, sekarang coba anak-anak dari desa Lopandak berdiri di sebelah sana. Ya, sana. Ya. Anak-anak dari Hamba di sebelahnya. Nah, kalian anak-anak dari Kapulungan di sebelah timur. Ya. Anak-anak dari Pajarakan, Pongging, dan Jongan di sebelah barat. Gusti. Ada apa, Kakak Salih? Mengapa kau datang terlambat? Hamba ditahan Ki Lurah Rakawigirang, Gusti. Ditahan bagaimana maksudmu? Hamba disuruh melaporkan pada Gusti banyak kapuk. Sekarang Ki Lurah menunggu Gusti di luar. Katanya ada berita penting yang akan beliau sampaikan pada Gusti. Loh, mengapa tidak kau suruh masuk saja? Entahlah Gusti, beliau tidak mau masuk. Katanya berita ini agak rahasia sifatnya. Begitu. Baiklah. Nah, kalian boleh istirahat sebentar. Nanti latihan jurus berikutnya akan kita mulai lagi. Ya, sekarang kalian boleh latihan sendiri-sendiri jurus yang sudah kuajarkan kemarin dan kemarin lusa. Banyak kapuk kelihatan sangat terkejut begitu mendengar laporan mengenai peristiwa di pagar Gunung Batu. Untuk sesaat lamanya, tokoh pendekar bekas pejabat kerajaan Singasari itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, hamba sangat menyesalkan peristiwa ini, Gusti. Ya, aku juga menyesal, Ki Lurah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Akibatnya bisa berbahaya sekali. Bisa menghancurkan seluruh rencana Gusti Sanggrama Wijaya. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan Linggapati? Soal Linggapati hamba serahkan pada orang tuanya. Ranadikara, kau bicara sendiri pada Gusti Banyak Kapuk. Ampun Gusti, hamba mohon ampun atas kelakuan Linggapati anak hamba. Ya, Linggapati, anakmu itu memang punya bakat besar di bidang ulah kanuragan.
Tapi sayangnya dia sombong. Dan nampaknya juga kurang bisa mengendalikan dirinya. Hamba sudah berulang kali memperingatkannya, Gusti. Dia memang brutal. Tapi hamba sudah sering kali memperingatkannya. Jangan sombong. Jangan memperlihatkan ilmu yang sudah kau pelajari dari Gusti Banyak Kapu. Hiduplah sederhana saja, seperti petani biasa. Tapi anak hamba itu memang bengal. Rupanya dia tidak mau mendengarkan kata-kata hamba. Di mana anakmu sekarang, Ranadikara? Ampun, Gusti. Hamba belum berhasil membawanya ke hadapan Gusti. Persoalan ini pasti ada buntutnya. Jaran Lejong pasti melaporkan pada pimpinannya. Baik. Ayo, ikut aku. Ya, Gusti. Coba kalian dengarkan baik-baik. Malam ini ada berita yang sungguh-sungguh tidak menggembirakan untuk kita semua. Baru saja Ki Lurah Rakawigirang melaporkan padaku. Linggapati, anak Ranadikara, dan 8 orang temannya telah melakukan kesalahan yang amat besar yang bisa membahayakan kita semua. Bahkan bisa membahayakan kedudukan Gusti Sanggra Mawijaya di Majapahit. Linggapati dan 8 orang temannya itu telah berani melanggar larangan yang sudah berkali-kali kukatakan di tempat ini. Mereka telah lupa diri. Mereka telah terbawa nafsu hingga timbullah pertumpahan darah. Linggapati dan teman-temannya itu telah berani mencegat 2 orang pendekar Kediri dan menyerang mereka di pagar Gunung Batu. Nah, akibatnya 9 orang menemui ajalnya, termasuk salah seorang di antara 2 pendekar Kediri itu. Ya, kejadian ini benar-benar sangat kusesalkan. Dan sekarang Linggapati kabur. Nah, bukankah ini sikap seorang pengecut? Aku mengajari kalian ilmu kanuragan bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer, juga bukan untuk berkelahi murahan. Aku mengajarkan ilmu ini agar kalian nanti menjadi prajurit-prajurit Majapahit yang tangguh, yang bisa diajak menggempur musuh. Nah, baiklah. Orang yang bersalah wajib dihukum. Tapi aku bisa berbuat apa kalau orang yang harus dihukum nyatanya tidak ada? Gusti, biarlah hamba saja yang mewakili anak hamba. Biarlah hamba yang memikul hukumannya, Gusti. Tidak, Ranadikara. Bukan kau yang seharusnya dihukum. Akulah yang sepantasnya mewakili Linggapati. Aku orang tuanya Rakawigirang. Akulah yang harus menggantikan hukuman itu. Perbuatan tercela yang dilakukan anak adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi ingat, Ranadikara, aku kepala desa Lopandak. Akulah yang harus bertanggung jawab atas warga desa ini. Aku lebih berhak mewakili anakmu, Ranadikara. Terima kasih, Rakawigirang. Ketulusan dan sikapmu sangat mengharukan hatiku. Tapi cobalah mengerti keadaanku. Cobalah mengerti perasaanku. Anakku sudah berbuat salah. Dia kabur. Dan sekarang orang lain yang harus menanggung akibatnya. Aku bukan orang lain, Ranadikara. Aku kepala desamu. Akulah yang harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di Lopandak. Tidak, Rakawigirang. Lebih baik aku mati daripada harus menyaksikan kau dihukum gara-gara anakku. Oh, Gusti, biarlah hamba saja yang mewakili anak hamba, Gusti. Hukumlah hamba, orang tua yang tidak becus mendidik anak ini. Hukumlah hamba, kalau perlu bunuhlah hamba. Tidak, jangan, ayah. Ampun, Gusti. Hambalah yang bersalah. Hamba yang harus dihukum.
hamba tak ingin melibatkan orang lain. Biarlah kesalahan ini hamba yang tanggung sendiri. Ampun, Gusti. Linggapati. Ya, Gusti. Kemana saja kau selama ini? Hamba melarikan diri, Gusti. Hamba bersembunyi dalam hutan. Mengapa tiba-tiba kau muncul di sini? Hamba telah menyadari bahwa hambalah yang bersalah. Werdamurti telah menjemput hamba, lalu mengantarkan hamba menghadap Gusti Banyak Kapuk. Setiap orang salah harus mendapat hukuman. Kalau orang salah karena hal-hal tertentu bebas dari hukuman, maka masyarakat yang akan dirugikan. Hamba sanggup menerima hukumannya, Gusti. Hamba memang pantas dihukum. Iya. Nah, Raka Wigira. Ya, Gusti. Dan kau, Ranadikara. Ya, Gusti. Nah, karena Linggapati sudah datang, maka dia sendirilah yang harus memikul hukuman atas perbuatannya. Kalian dan semuanya minggir. Kau Kakek Sali, bawa Linggapati ke tengah lapangan. Ikat dia. Baik, Gusti. Seorang pemuda berbadan kekar segera membawa Linggapati ke tengah lapangan. Sementara yang lain bergerak menepi. Mereka lalu berdiri berjajar di sepanjang dinding tebing. Linggapati diikat di sebuah tonggak kayu. Inilah contoh seorang calon prajurit yang tidak baik. Dia sombong. Dia tidak mampu mengendalikan diri sehingga merugikan banyak orang. Dia telah melakukan kesalahan berat. Karena itu harus dihukum. Dia harus dicambuk 100 kali. Kau maju ke depan. Bukan kau. Kau yang kumaksudkan. Iya. Gadis yang tadi membawa Linggapati yang kumaksudkan. Iya, Gusti. Ini ada rotan hitam. Kau cambuk laki-laki itu supaya jera, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Werdamurti terkejut. Dia memang yang membawa Linggapati ke lereng Kirinata untuk diserahkan pada Banyak Kapuk. Dia juga sangat mencela tindakan laki-laki pacarnya itu. Tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa dialah yang ditugaskan menjadi algojonya. Banyak Kapuk sendiri memilih Werdamurti karena dia bermaksud meringankan hukuman Linggapati. Dia sengaja memilih algojo seorang gadis supaya cambukannya tidak terlalu menyakitkan. Bagaimana? Kau terima tugas ini? Hamba akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti. Bagus. Nah, kerjakan. Werdamurti menerima cambuk yang berupa sebuah rotan berwarna hitam legam. Biasanya, seorang laki-laki yang kuat sekalipun tidak akan tahan dicambuk 100 kali. Sebelum mencambuk, Werdamurti mendekati Linggapati. Aku harus menghukummu, Kakang. Lakukanlah, Werdamurti. Lakukanlah. Cambuklah aku dengan baik. Cambuklah Linggapati dengan keras. Kau jangan lagi memandang aku sebagai Linggapati yang selama ini kau kenal baik. Pandanglah aku sebagai seorang penjahat yang memang pantas dihukum. Ayo, cambuklah aku, Werdamurti. Baiklah, Kakang. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini. Werdamurti lalu mundur 3 langkah. Dan kemudian...
Werdamurti terus mencambuk punggung Linggapati. Kini rotan hitam itu sudah mulai menyobek kulit Linggapati. Darah mulai merembes keluar. Linggapati merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tubuhnya bergoyang-goyang dan wajahnya mengkerut. Werdamurti menggigit bibirnya setiap kali mendengar Linggapati menjerit kesakitan. Aku harus melakukannya, Kakang. Terus, cambuklah aku, Werdamurti. Dengan bimbang, cambuklah aku. Maafkan aku, Kakang. Bukan kau yang kucambuk, tapi perbuatanmu, kesalahanmu. Ya, cambuklah lebih keras lagi. Aku memang laki-laki yang bodoh. Aku pantas dicambuk oleh gadis yang paling kucintai. Cambuklah lebih keras lagi, Werdamurti. Kakang, tentu sakit sekali rasanya. Tentu pedih sekali rasanya punggungmu. Tidak, Werdamurti. Cambukanmu terasa nikmat. Cambukanmu seperti belayan tanganmu yang mencuci bersih dosa-dosaku. Mendadak, Werdamurti berhenti mencambuk dan gadis itu menjatuhkan dirinya. Mengapa kau berhenti mencambuk? Ampun, Gusti. Ampun. Hamba tidak sanggup lagi. Lebih baik hambalah yang dicambuk, Gusti. Mengapa begitu? Ampun, Gusti. Hamba mencintai laki-laki itu. Setiap kali mengayunkan cambuk, rasanya hati hamba teriris pedih. Hamba tidak sanggup lagi, Gusti. Jadi kau lebih mementingkan cintamu daripada tugasmu. Werdamurti, kau jangan membuatku malu. Ayolah, cambuk lagi si Linggapati. Tidak, Ayah. Saya tidak sanggup lagi. Lebih baik sayalah yang dicambuk. Anak perempuan tidak tahu malu. Minggirlah, tunggu. Jangan terburu nafsu, Raka Wigirang. Werdamurti anakku. Dia harus dihajar karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Raka Wigirang, kalau Werdamurti tidak sampai hati menghukum anakku, karena mungkin mereka mempunyai hubungan tertentu, biarlah aku yang akan merampungkan persoalan ini. Linggapati adalah anak Ranadikara. Gusti Banyak Kapuk, biar hambalah yang mencambuk anak celaka itu. Suasana di lapangan menjadi hening dan sepi. Ranadikara segera melompat dan sekejap kemudian